pertemuan pertama dulu ya. Di pertemuan pertama saya menguraikan tentang pentingnya memuji Allah ya. Masih ingat Pak ya? Sekarang saya ingin sampaikan bahwa dari definisi yang pernah saya baca tentang puji yang telah diurai oleh para ulama, baik secara lugot atau secara istilah, pujian itu muncul dari motivasi ta'zim. Ta'zim itu artinya memuliakan. Jadi pujian itu muncul karena ada respect lah gitu sih. Menaruh rasa mulia, memuliakan, mengagungkan, respect, ridho, setuju ya terhadap yang kita puji. Saya bacakan dulu ya. Kata para ulama, pujian itu secara bahasa adalah as-sana'u bil kalami 'alal jamili al-ikhtiyari ala sabilit tabjili wat ta'dimi. Secara bahasa memuji itu artinya menyanjung. Menyanjung dengan ucapan. Ya, menyanjung dengan ucapan. Maka tadi atau Bapak kalau ngedengar para ustadz berceramah, mari kita memuji Allah. Oh gitu. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, oh, kan? Dengan mengucapkan. Jadi secara bahasa memuji itu menyanjung yang kita kagumi, menyanjung yang kita agungkan dengan ucapan kita. Ya. Oh. Nah, cuman pujian ini kata para ulama, kekagumannya itu adalah karena perbuatan dari orang yang kita puji berupa kebaikan yang dia sengajakan. Paham ya? Misal ada orang boleh lompat dari ketinggian 10 meter sampai ke bawah tuh, justru datangnya tuh berdiri tegak. Paham ya? Bukannya patah kaki, bukan, itu malah mantap. Hebat dia, gitu kan? Nah, berarti jatuh dengan sempurna itu memang sudah dia usahakan. Lain halnya orang naik ke lantai 3 menara Bapak, betul? Mau pasang apa namanya? Mau pasang kaca, jatuh, betul lah? Karena kepleset sampai bawah, dia bukannya patah, berdiri tegak. Coba kira-kira dia jatuh ke bawahnya itu disengaja atau tanpa ikhtiarnya? Dikehendaki atau dia sendiri tak mengetahui itu? Paham ya? Kalau yang seperti itu lalu kita bilang, "Mak, gila," kata kita, itu bukan pujian. Kenapa? Karena kita melontarkan kata-kata tersebut, kagumnya itu bukan karena usaha dia tadi peristiwa. Paham ya? Nah, secara istilah ulama mendefinisikan pujian agak lebih luas dari tadi. Secara istilah syariat, memuji itu apa? Dan para ulama memuji itu adalah fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamidi al ghairihi sawa'un kana qaulan bil lisan aw i'tiqadan bil jinan aw fi'lan bil arkan. Nah, itu secara istilah syariat memuji itu begitu. Apa itu artinya? Memuji dalam pengertian agama itu artinya adalah perbuatan atau ucapan atau etikad hati yang mengekspresikan
ta'zimnya kita terhadap pemberi nikmat, baik nikmat itu diberikan ke kita atau kepada yang lain kita. Paham ya? Jadi kita melakukan ucapan, melakukan perbuatan, atau ada i'tikad di hati tentang zat yang memberi nikmat kepada kita. Paham ya? Kita memuji dengan lisan, kita berbuat baik dengan perbuatan, betul? Kita mengiktikadkan kehebatan dia dalam hati kita sebagai ekspresi atas kagumnya kita, pengagungan kita kepada dia yang memberikan anugerah. Paham ya? Nah, dari dua definisi ini kita mengerti bahwa ada kesamaan, bahwa baik memuji secara bahasa atau memuji secara istilah syariat, itu pendorongnya itu ta'zim kita, mengagungkannya kita, respeknya kita kepada yang kita puji. Nah hadirin rahimakumullah, kita memuji Allah nih karena kita memang sudah ridho, betul, kepada Allah, ya. Kita sudah restu, ya, rela kepada Allah, sudah setuju gitu ya kepada Allah. Nah maka hadirin, tiap pagi tiap sore ada zikir wirid ya yang oleh Rasul dimintakan kepada kita untuk diulang-ulang, paling tidak pagi 3 kali, sore 3 kali, ya, supaya mengingatkan kembali, ya, tentang apa yang telah kita yakini tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan kita. Apa itu? Zikirnya gini: raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pernah ya kita baca itu? Yuk kita ulang lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu, saya ridho. Saya ridho itu saya restu gitu ya. Saya setuju, saya ikhlas dalam bahasa kita ya. Billahi, kepada Allah, Robban, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pengatur. Gitu. Berarti kalau kita terjemahkan bebas, saya ridho dicipta Allah, saya ridho diatur Allah, saya ridho dipelihara oleh Allah. Nah gitu artinya. Kalau dulu waktu kecil kita diterjemahkan oleh guru kita gimana? Saya ridho bertuhankan Allah, atau saya ridho Allah sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, saya uraikan Tuhan tuh di situ kita terjemahin yang mencipta saya, yang ngatur saya, yang memelihara saya. Nah, gitu. Jadi saya ridho dicipta Allah, diatur Allah, dipelihara Allah, dimiliki Allah. Nah puasa yang sedang kita buat sekarang nih Pak, betul? Nah landasannya itu, betul lah? Karena kita dah setuju Allah yang ngatur kita, betul? Dan kita yakin dia itu tak mungkin menyuruh kita yang sia-sia, betul? Nah, maka kita imtisal. Imtisal itu apa? Tunduk.
Meskipun zohir fisik kita, raga kita tunduk dengan perintahnya nih, menjadi haus, betul? Menjadi lapar, betul? Nah, tapi karena yang nyuruhnya Allah, yang telah kita ridhoi sebagai pengatur kita, kita tak banyak tanya, betul lah? Tak banyak tanya. Bapak masih ingat lagu Bimbo? Ada anak bertanya pada bapaknya, apa kata dia? Hah? Untuk apa? Nah, ini ada pakarnya. Tak kuat sikit. Untuk apa? Berlapar-lapar puasa. Itu sebenarnya apa? Bimbo itu betul lah nyanyi itu kayak gitu. Sebenarnya ilustrasinya kayak gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Jawabannya, raditu billahi robban, karena saya nak, gitu kan. Yang bertanyanya budak tadi, anak kecil kan, karena bapak gitu ridho diatur Allah. Nah, yang nyuruh bapak dan kamu puasa tuh pengatur kita itu Allah, gitu. Cuman karena Bimbo ini kan musisi, betul lah, nah, bahasanya begitu. Kita pun bingung juga. Dulu waktu kecil kan apa kok nyanyi itu gitu. Nah, dah gede mikir kan, oh gitu. Jadi ada dialog seolah-olah. Nah, dijawab oleh kita, raditu billahi robba. Kita berlapar-lapar puasa tuh karena yang nyuruh kita berlapar-lapar itu adalah Allah. Kalau dia yang nyuruh, pasti nyuruh yang baik. Tak mungkin nak jerumuskan kita, karena kita dah yakin Allah tuh Rabbal Alamin, Ar-Rahman Nir-Rahim. Betul lah? Allah tuh yang menguasai alam raya, dia yang pengasih dan penyayang. Paham Pak ya? Nah itu. Yang kedua, saya ridho jalan hidup yang saya ikuti itu Islam, gitu. Raditu bil islami dinan, ridho saya bil islami terhadap Islam dinan sebagai jalan hidup, gitu. Saya terjemahin sengaja bukan agama ya, karena agama nih bingung Pak, betul lah. Agama nih bingung kita nyernanya ya. Apalagi kalau Bapak melihat bahasa Al-Quran, ada agama, ada din diterjemahin agama, ada din diterjemahin hari pembalasan. Innad dina indallahil Islam. Ayo terjemahin. Sesungguhnya agama dalam pandangan Allah adalah Islam. Terus maliki yaumiddin. Ayo terjemahin. Kan din juga tuh, yang menguasai hari agama, gitu. Enggak kan? Yang menguasai hari pembalasan. Nah, din tuh Pak, din tuh adalah keyakinan bahwa hidup nih ada perhitungannya nanti. Nah itu, hidup nih ada perhitungannya nanti. Nah, maka di Indonesia ada yang disebut agama, ada yang disebut kepercayaan. Apa bedanya coba ya? Ayo, agama di Indonesia yang diakui negara berapa sekarang? 6 kan? 6. Nah, ada titik temu. Yang 6 tuh punya keyakinan akan kehidupan abadi berikutnya. Yang di situ ada balasan baik dan balasan buruk. Paham Pak ya? Nah, itu ciri agama. Maka hari pembalasan dengan hutang apa bahasa Arabnya? Hutang. Mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Warisan itu dibayarkan katanya dalam firman kan di surah An-Nisa, setelah dipenuhi wasiatnya mayit, audain atau dibayarnya hutang. Dinun, dainun kan sama akar katanya. Dal alif, dal iya nun kan? Dal iya nun. Apa ciri khas dari hutang apa?
harus dibayar. Betul kan? Harus dibayar. Paham Pak? Hutang itu ciri khasnya apa? Harus dibayar. Kalau kita berhutang tapi berniat tak dibayar, ngutang bukan? Bukan, maling halus. Maling halus. Saya pinjam uang sama bapak misalnya, tak ada niat saya nak bayar. Nah, aku tipu aja dia. Aku bilang ngutang. Padahal saya tak ada niat bayar sejak awal ngomong. Itu bukan ngutang, nipu. Paham Pak ya? Ngerti ya? Nah memang problem menerjemahkan tuh gitu Pak. Problem menerjemahkan tuh gitu. Ya? Problem menerjemahin tuh kayak gitu. Jadi kadang bahasa kedua, bahasa terjemahan tuh tak bisa mewakili ruh bahasa pertama. Ya. Saya ridho jalan hidup yang saya panuti Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, saya ridho terhadap Muhammad sebagai pembawa berita dan yang diutus oleh Allah. Ah gitu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Saya ridho kepada Muhammad nabiyan sebagai pembawa berita dari sisi Allah, wa rasulan dan sebagai utusan Allah untuk kita. Nah, sekarang saya lanjut. Kalau kita ridho diatur oleh Allah, betul? Kalau kita ridho dipelihara oleh Allah, betul? Kalau kita ridho dituntun hidup nih oleh aturan Islam, kalau kita ridho terhadap Muhammad sebagai pembawa berita dan utusan Allah, maka ciri khas orang yang ridho terhadap sesuatu tuh dia tidak akan protes. Betul lah, dia tidak akan protes. Orang demo tuh Pak karena curiga dengan undang-undang yang akan diundangkan itu. Coba Bapak nengok kan semalam berita di TV, kita lihat. Nah, saya kasih tahu aja ya, di TV One saya lihat. Saya nengok orang demo tentang undang-undang cipta kerja. Ah itu ya. Apa kata mereka? Ini ada sekian pasal yang kalau nanti jadi diundang-undangkan ini akan merugikan pekerja. Oh, berarti ada apa? Ada kecurigaan terhadap apa yang diundang-undangkan itu akan menimbulkan maka dia demo itu apa? Memperlihatkan ketidaksenangan dengan apa yang direncanakannya itu. Paham enggak? Protes gitu. Paham ya? Nah kalau kita sudah ridho diatur Allah, kita ekspresi yang nyata itu tidak protes dengan apapun yang Tuhan tetapkan. Gitu Pak. Lapang dada kita. Meskipun boleh jadi zohir rasa kita, betul? Zohir perasaan kita pahit dibuat. Coba jujurlah jawab. Nanti jam 10 siang nih muncak haus kita kan? Apalagi kalau kita baca Quran tuh, kan keluar tuh banyak suara kan? Perih. Atau kita tidur, lepas ngaji ini tidur, bangun nanti 10:30. Kering kan? Ayo jawab. Raga kita saat haus tuh sakit gak? Sakit lah. Manusiawi, jangan pulau. Kalau saya kata Ustadz Ali tidak, Pak Ustadz Ali bukan manusia lagi itu. Pasti lemas, betul lah? Pasti lemas, pasti sakit lapar tuh kan? Nah meskipun timbul rasa sakit dari fisik kita, betul? Kering tenggorokan kita, itu sakit kan? Kita tak akan memprotes ketetapan Tuhan bahwa kita bulan Ramadan kudu puasa. Takkan kita ngomong begumam, ngapa ya Allah nyuruh puasa, lapar aku dibuat. Tak ada kan? Betul nggak? Lapar itu kita rasakan dengan
disertai kesabaran sampai maghrib dah. Betul lah, ditahan, sakit pun ditahan. Kenapa? Karena ini pasti baik, yang nyuruhnya Allah. Nah gitu, yang sempurna. Nah gitu, raditu billahi rabban. Nah itu ada dalam puasa latihan itu. Nah sesungguhnya yang diaturkan oleh Allah kepada kita ini bukan hanya puasa. Betul lah, kita yakin la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita yakin bahwa apapun yang menimpa kita, baik itu kesenangan secara fisik ataupun musibah secara fisik, betul? Itu adalah ketetapannya Allah. Betul lah. Kita sehat ditetapkan Allah supaya sehat. Kita sakit, ketetapan Allah juga. Betul lah. Betul kan? Nah. Ngerti ya? Gitu maksud saya. Artinya bukan saja puasa yang ditetapkan Allah tuh, tapi sehat sakit kita pun ketetapan yang harus kita terima. Betul lah, dengan sabar seperti Tuhan menetapkan kita kudu berpuasa. Paham ya? Nah maka hadirin, ini harus ini manjang nih, manjang. Kenapa? Kalau kita sakit kan doa kan, ya Allah sembuhkan. Coba kira-kira doa tuh protes bukan? Ayo. Ya Allah tolong sembuhkan. Awas, logikanya harus jangan kayak tadi, jangan yang kayak demo Ciptaker tadi. Paham ya? Ini saya kasih kita mikir bareng ya, kita mikir bareng. Nah dalam hadis disebut doa itu bukan protes. Doa itu oleh Rasul disebutkan gini, ad-du'a muhul ibadah. Di lain riwayat ad-du'a huwal ibadah. Bermohon kepada Allah adalah otak daripada ibadah. Otak itu apa artinya? Ciri khas ya gitu. Ciri khas apa ya? Sesuatu yang paling istimewa dari ibadah. Gitu. Makanya kita tadi manusia kita kan, kalau dah tak otak lagi itu menjadi apa ya? Setengah kemanusiaan kita nih hilang, betul lah. Coba orang gila kan dah kehilangan otak kan? Awas, bukan kepala otak, bukan yang itu ya. Otak yang bukan yang ini, takutnya kasar kali gitu, bukan itu. Otak yang akal. Orang gila tuh kan dah kehilangan akal kan? Dah kehilangan akal. Maka dia kalau masuk ke masjid dengan kita agak risih. Kenapa? Nah, karena keistimewaan sebagai manusia normal hilang dari dia kan? Gitu. Betul lah. Nah, dalam hadis disebutkan doa itu, permohonan kamu kepada Allah itu adalah otak daripada ibadah. Atau dengan bahasa hadis lain, huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Apa ibadah? Ibadah itu artinya adalah ketundukan penuh, kepasrahan penuh kita kepada Allah. Nah itu bedanya doa dengan demo. Paham ya? Kalau demo mah tidak percaya dengan apa yang akan diputuskan, betul lah? Atau tidak percaya dengan keputusan. Maka demo. Bahkan saking pengen diketahui bahwa dia tak setuju, dibakarnya ban. Coba apa hubungannya tak setuju dengan dibakar ban? Ya coba. Kalau Bapak mikir, artinya amarah kami itu seperti api yang kalian lihat gitu loh. Mana? Itu. Betul lah, tak ada orang demo bawa air, ayo tak ada. Disemprot sama polisi kan, dimatikan sama apa? Sama air kan, sama pemadam tuh.
Artinya jangan marah kali lah wahai, katanya gitu kan. Nah, cuman kita kan hanya nengok api sama air saja. Maknanya gitu. Yang demo tuh tak percaya, aku marah nih. Oh gitu. Tak cukup dengan teriakan, dia pakai simbol api. Paham enggak? Nah, kalau doa bukan begitu. Doa itu mempertontonkan gitu loh kepada Allah bahwa saya adalah hambamu yang tak punya kuasa apa-apa ya Allah, selain memohon kepada Engkau. Gitu Pak. Maka tuntunan dari Nabi, betul? Kamu jangan mendikte Allah untuk mengijabah seperti apa yang kamu minta. Dalam hadis kan disebutkan, ijabah itu ada boleh 3 kemungkinan. Betul tak? Allah kabulkan seperti apa yang kita minta dalam prolog doa itu. Ya Allah, sembuhkan saya. Nah, boleh jadi kesembuhan itu diberikan sesuai permintaan. Boleh jadi Allah tak kabulkan seperti apa yang kamu minta, tapi Tuhan simpan nanti untuk diberikan di akhirat. Betul lah. Atau yang ketiga kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, Tuhan berikan lawan daripada itu yang sepadan dengannya. Sembuh tidak, tapi Allah memberikan apa namanya, daf'ud doror. Ya, daf'ud doror itu bukan seperti yang dalam teks doa kita, tapi yang sebanding dengan itu. Paham Pak ya? Jadi jangan mendikte kepada Allah. Kalau mendikte bahaya itu namanya. Paham ya? Nah itu. Awal ingat-ingat. Nah, orang kalau sudah ridho, mohon maaf, yang terlontar dari mulut, yang terlihat dari perbuatan, yang tersimpan di dalam hati adalah sanjungan, pujian, kekaguman. Ini ada analogi ya. Ada perbandingan. Dulu zaman Quran diturunkan Pak, pemerintahan itu kan tak demokrasi dulu. Ada tak Bapak pernah dengar raja di Persia, raja di Romawi? Kan adikdaya dunia tuh dulu itu kan di zaman Rasulullah di barat Roma, di timur Persia. Atau yang ada di Nusantara lah, Majapahit, Sriwijaya, betul. Anda tak pernah Bapak dengar bahwa pemimpin mereka dipilih oleh rakyat? Tidak kan? Mereka pemimpinnya itu raja, king, betul tak? Apa artinya? Undang-undang dia bukannya undang-undang kayak sekarang, betul tak? Yang dibuat oleh parlemen, wakil rakyat, dijalankan oleh presiden, gitu kan? Kalau sekarang, kalau dulu undang-undang itu ucapan raja, keputusan titah raja. Paham Pak? Yang dekat dengan raja saat itu siapa? Yang bisa duduk di majelis raja siapa? Ya orang-orang yang bersetuju dengan raja. Orang-orang yang ridho dengan kedudukan raja. Paham enggak? Maka pantang saat itu orang memprotes raja. Betul lah. Yang ada tuh apa? Orang tuh nyanjung raja, muji-muji raja. Nah, yang bisa duduk dekat raja itu adalah orang yang bersetuju dengan kedudukannya, orang yang sering nyanjung dia, orang yang sering memuji dia. Paham dah Pak? Maka Allah itu jangan Bapak terjemahkan Maliki Yaumiddin, presiden di hari kiamat, jangan Pak. Kecil itu, karena presiden dan raja itu beda. Paham Pak ya? Kalau Bapak bilang Allah tuh presiden di hari kiamat, Bapak ngebayang nanti kapan kita milih Allah sebagai presiden, kan gitu jadinya. Paham ya? Kalau raja itu bisa jadi ngangkat dirinya sebagai raja. Itulah. Maka Allah di dalam Al-Quran tak ada nyebut aku perdana menteri kalian, tak ada. Aku presiden kalian, aku gubernur kalian, enggak. Tapi aku raja kalian. Aku raja di alam semesta. Aku rajanya seluruh raja-raja di dunia. Maka di Asmaul Husna ada apa? Ya Malikal Mulk. Ya Malikal.
Paham ya? Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kita akan bisa dekat dengan Allah di hari akhir nanti. Kita bisa akan dekat dengan Allah di kehidupan dunia kita ini kalau kita sering memuji Allah. Paham ya? Tapi ingat, memuji yang muncul dari takzim, ya, bukan muji yang formalitas itu. Kalau kita mah kadang formalitas saja muji, betul. Karena di dalam sholat harus muji Allah, maka ngomonglah kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kadang kita tak nyadar juga kan, gitu. Makanya kalau balik sholat kesandung ngamuk kita, betul lah, betul lah. Coba kira-kira kesandung tuh ketetapannya bukan? Hah? Ketetapannya harusnya ridho toh, harusnya ridho. Tapi kita lain, waduh kurang asem, gitu kan? Waduh kurang asem. Bahkan ada yang lebih kasar, kaki 4 keluar, betul lah, kaki 4 keluar. Kita lagi berhenti di lampu merah, lagi duduk di atas Honda, itu budak dari belakang, puk, ngamuk kita kan? Dah ngamuk, dah keluar kata-kata kasar, baru nyesel, ya Allah malu aku. Nah itu tak percuma sih, cuman telat. Tak percuma, cuman telat, betul lah. Nah, kalau kita sering muji Allah dengan dasar takzim tadi, mengagungkan Dia, percaya dengan Dia, ridho dengan keputusannya, maka insya Allah muji Dia tuh tidak akan berhenti di sini, tapi sampai akhirat kita akan terus memujinya. Paham ya? Sampai akhirat kita akan terus memuji Allah, memuji Allah. Bapak pernah baca dalam Al-Quran, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha wa akhiru da'wahum. Jadi ternyata Pak, nanti di akhirat terus kita tuh akan alhamdulillahirabbil. Kira-kira ini gambarannya di mana tadi? Di neraka, di surga? Di surga. Jadi berlanjut, kalau kita suka muji Allah di sini, di situ pun akan ridho Allah sebagai Tuhan kita. Paham ya? Jadi sampai ke akhirat keridhoan itu akan terus ada. Nah maka dalam Quran, kalau kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan, nanti panggilan kita tuh bukan dipanggil nama saat mati nanti Pak. Nanti kita semua, kalau sekarang, dari sekarang ya ridho kita diatur Allah. Nanti saat malaikat datang ke kita manggil, Izrail lah berarti ya, kita dipanggilnya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut, belum selesai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Radiyatan itu diambil dari kata ridho. Radiyatan itu Ustaz, itu isim fa'il, rodin. Ya, karena untuk mensifati an-nafsu yang muannas maka pakai ta marbuto, radiyatan. Mardiyun karena muannas, mardiyatun. An-nafsu ar-radiyah, an-nafsu al-mardiyah. Apa radiyah artinya? Yang ridho. Apa mardiyah artinya? Yang diridhoi. Oh gitu. Tapi tak sekonyong-konyong saat itu. Kerelaan tuh harus dibina dari sekarang. Paham Pak ya? Pas mati baru ridho, tak kenal ya. Betul. Paham tak? Jadi alhamdulillah nih bukan sembarang kata. Panjang ceritanya sampai kepada alhamdulillah. Kalau dengan makna ya. Kalau dengan makna. Jadi bermula dari ridho. Betul lah. Muncul sanjungan. Kalau sudah ridho tak ada protes. Tadi kita kan kunut tuh Ustaz. Yuk baca doa kunut.
Karena kita nih kan jadi makmum terus, dengar aja. Disuruh kunut mungkin ampun. Orang tuh malas kunut subuh jadi imam tuh gitu, takut susah kunut katanya. Yo bareng baca. Allahumma hdina fiman hadait. Sambil hitung ya beberapa item yang kita minta. Terus. Wa afina fiman. Terus. Wa tawallana fiman. Terus. 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 Ulang ya. Yang keenam nih berarti kan, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ayo terjemahin gimana? Takdi. Takdi itu sama dengan kodo, Pak. Gitu. Fa innaka taqdi. Karena sesungguhnya engkau yang menetapkan, wala yuqda 'alaik, dan engkau bukan yang ditetapkan. Gitu. Jadi Allah tuh hanya satu statusnya tuh penetap, bukan penerima ketetapan. Bukan ustadz yang buat lalu Tuhan nerima, aku terima ketetapanmu, bukan begitu. Tuhan yang menetapkan, kita yang menerima ketetapan. Paham enggak? Nah ini penting nih doa kunut nih. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Terus. Wa innahu la yadhillu man walait, yang ketujuh ya. Sesungguhnya tidak hina orang yang engkau kasihi, engkau lindungi. Bagaimanapun upaya kita untuk menghinakan seseorang, tapi kalau dia dikasihi Allah, dilindungi Allah, walait itu sama dengan wali. Ya. Walait, dia tetap akan mulia karena dilindungi. Lanjut. Wala ya'izzu man adai, dan tak akan mulia orang yang engkau musuhi. Kita muliakan semulia-mulianya, orang yang dimusuhi Allah dia tetap akan hina, tidak akan mulia. Lanjut. Tabarokta Rabbana wa ta'alait. Nah, ini muncul dari orang yang berbaik sangka kepada Allah. Tabarokta Rabbana wa ta'alait. Maha barokah engkau, maha baik. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau dari membuat keputusan yang salah, melindungi kepada yang bukan kekasih, membenci yang jadi musuh. Paham? Artinya ketetapan Allah tuh maha barakah, tak mungkin keburukan. Tabarokta tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barokah itu kan ziyadah bil khair. Maha baik. Lanjut. Yang ke-9, item 9 dari kuno. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu, maka untukmu sajalah pujian atas seluruh apa yang telah engkau tetapkan. Jadi tak ada keputusan Allah yang tak terpuji. Oh gitu. Sebenarnya bukan mengingkari kehebatan tek kunutnya Ustaz, melainkan perbedaan itu terjadi pada apakah ada pelaksanaan kunut subuh itu, gitu loh. Nah itu yang diikhtilafkan. Iya, paham ya? Karena itu bermulanya dari kunut nazilah, gitu kan? Dari kunut cuman sampai hayat Rasul ini kan masih terus berlanjut.
mazala yaknutu hatta faraqad dunya. Kan pernah ada hadis yang Ustaz baca itu. Beliau Rasulullah senantiasa berkunut sampai beliau berpisah dengan dunia ini. Paham ya? Sebagian ulama memahaminya untuk nazilah, bukan untuk subuh. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi, Ustaz baca di La'adalkar, menyampaikan bahwa tek kunut subuh itu tak mesti Allahumma hdina fiman hadai, boleh doa apapun, betul lah. Nah, tek kunut Allahumma hdina fiman hadai itu diambil dari riwayat cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan ya, gitu, tentang kunut, di kunut witir ya, di kunut witir. Nah, diambil itu karena ada riwayatnya dipakai di kunut subuh. Itu bukan terkait dengan tidak setuju dengan isi doa itu, enggak, tapi terkait dalil. Adakah kunut di subuh itu, gitu loh. Itu aja. Nah, itu mukhtalafun fi furu'iyat ya. Nah, cuman kita kurang setuju dengan orang yang menggembor-gemborkan bid'ah kunut subuh itu, kan memecah belah, no? Betul lah, tak usah lah ya, tak usah kayak gitu. Kayak bukan di kita aja kok kunut, dan bukan baru kali ini kita kunut tuh. Kan kita nurutin sampai ke Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pun mungkin dapat riwayat dari generasi sebelumnya, tak mungkin ngarang-ngarang. Macam kita yang paling takut sama Allah tuh, betul lah. Nah, gitu. Hah? Gitu. Kan orang bid'ah itu artinya orang yang tak takut Allah sampai berani dia ngarang-ngarang atas nama Nabi, kan? Masa Imam Syafi'i nak kita bilang kayak gitu, betul lah. Gitu. Nah, gitu Ustaz. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka pujian milikmu ya Allah untuk seluruh apa yang engkau putus. Jadi ketetapan yang sedang kita rasani, meskipun kita dibuatnya secara fisik sakit, betul lah, bingung, merana, meneteskan air mata kadang, betul, itu pastikan putusan Allah itu, dan tidak mungkin sia-sia. Ada keterpujian. Kalau dia maha terpuji, maka keputusannya maha terpuji juga, betul lah, maha terpuji juga. Paham ya? Nah, itu harus kita pahami ya, kita. Karena ini nyambung dengan puasa, makanya saya ulang-ulang puji ini ya. Ini belum selesai Ustaz. Ya, nanti pertemuan ketiga kita lanjutin lagi konsekuensi daripada memuji itu apa? Ya, konsekuensi dari memuji itu apa? Ya. Nah, selain kita tidak boleh protes, betul lah, nanti ada lagi. Nah, itu maka sering-seringlah memuji Allah. Ya. Misalnya ya yang baru-baru kita rasakan, Serasan, betul? Kena longsor, sekian puluh orang wafat, betul? Tiba-tiba kita secara zahir kan, oh kasihan, betul lah. Kita harus sadar itu tak kebetulan, ada ketetapan sebelum itu terjadi, betul lah. Maka Ustadz kalau mimpin sholat, betul lah, lepas sholat kan wirid tuh, subhanallah, kan dikasih prolog, alhamdulillah. Coba setelah alhamdulillah apa peroleh Ustaz? Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Oh kan gitu. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, untuk seluruh keadaan. Bukan hanya yang kita rasa nikmat, tapi yang kita yakini musibah. Tetap Allah Maha terpuji. Ya, ini kadung karena pujian itu kan kita ulang-ulang, betul lah. Ya kita bisa nerima dengan ini atau tidak, itu mudah-mudahan seiring waktu kita bisa ridho kan, betul lah. Nah itu, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Wa ni'matin itu namanya ngatapin yang khusus kepada yang umum. Kan keadaan tuh ada keadaan nikmat, ada keadaan musibat. Nah, untuk nikmat disebut secara khusus di ujung.
betul lah. Tapi untuk musibat disebutkannya ala kulli hal, kita sembunyikan sedikit, ta'adub namanya, berperilaku sopan dengan Allah, tak vulgar, tak vulgar. Makanya kalau bapak sakit, itu ada orang ngejenguk, sakit pak, iya, apa cerita sebelum sakit? Kata bapak, ya ini sudah ketetapan Allah. Jangan gitu dulu lah, betul lah, jangan gitu dulu. Nabi Ibrahim pun dalam Quran kan ada ta'adub. Kalau sakit mah dinisbahkan ke diri, kalau sembuh ke Allah. Kata beliau, Allah yang ku sembah itu adalah yang wa idza maridtu fahuwa yashfini, yang kalau aku sakit dia yang menyembuhkan aku. Jadi maridtu tuh itu ta'adub, sopan santun, bukan dari i'tikad hati. Kalau i'tikad hati mah kan kullun min indillah, sakit sehat itu dari sisi Allah, paham enggak? Tapi etika syariatnya gitu. Saya sama orang mencuri, ngapa kau maling? Oh ini ketetapan pak, bapak harus ridho, kata maling tuh ke ketua. Betul lah, habis kotak amal kita. Pas pulang ikut ngaji sekarang kan mungkin pencurinya bilang, kata ustadz pak ini ketetapan pak, bapak harus sabar ya. Kata maling, kacau maling. Nah, keliru tuh pak, secara syariat ngomong kayak gitu. Yang jelek, betul lah, yang musibah balikin ke diri. Secara omongan, paham pak? Secara omongan. Itu yang disyariatkan tuh gitu pak. Kalau kamu ditimpa musibah jangan nyari-nyari kesalahan Tuhan, karena takkan ketemu, tapi cari kesalahan di dirimu. Maka dalam hadis disebut pak, tidaklah kita kesandung atau tidaklah satu duri nancap di kaki kita, melainkan Tuhan gugurkan karenanya dosa atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah gitu. Maka kalau dapat musibah tuh introspeksi, ya Allah ini karena aku berbuat silap kepada bagus, dengan lisan gitu, i'tidar, paham pak ya? Tapi tetap i'tikad kita kullun min indillah, kullun bi qada'illah wa qadarih. Seluruh peristiwa dasarnya adalah ketetapan dan keputusan Allah. Itu di hati kita, paham pak ya? Nah maka kalau berbuat dosa, mohon maaf, jangan bapak bilang ya Allah ini ketetapanmu, tolong ampuni. Jangan bawa-bawa Allah kalau dosa dalam lisanmu, tapi langsung sebut dirimu, sebut kesalahanmu, jadikan Allah sebagai objek dari permintaanmu. Maka kita berucap astagfirullahal azim, bukan astagfirullahul azim, astagfirullahal, astagfiru, saya mohon ampun Allah kepada Allah al-azima yang maha ampun. Allah itu jadi objek yang kita mintai ampunannya, berarti yang salah kita. Nah itu syariat tuh ngatur gitu, paham pak ya? Padahal kita sudah iman terhadap qada qadar, bahwa seluruh peristiwa di alam raya tanpa terkecuali itu atas keputusan dan ketetapan Allah. Paham pak ya? Nah itu. Jadi alhamdulillah itu adalah ungkapan terindah dari hamba Allah kepada Tuhan. Kata para ulama, wa ahsanul mahamidi itu labduhu alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagus-bagus redaksi segat pujian itu adalah yang di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kalau kita muji Allah panjang dibandingkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tetap rajanya tuh itu alhamdulillahi rabbil, maka rabbil alamin itu luar biasa tuh ya. Rabbil alamin itu luar biasa kalau kita memahami maknanya, bagaimana ulama menjelaskan ini, paham ya? Saya kira dah cukup nih pak, dah sekian menit bapak nak sholat duha ya. Dah suruh ya, dah lapas ya, berarti tinggal sholat aja ya, tak ngantuk lagi.
Kalau yang ngomong tak ngantuk Pak, yang dengar yang capek. Kalau yang dengar nih, ya Allah, mempertahankan mata itu, betul lah. Nah, kalau yang ceramah tak mungkin lah ngantuk, betul lah. Apalagi tidur. Nah, maka itu tadi. Jadi belum tentu yang ceramah tuh karena semangat aja dia tak tidur. Kalau jadi pendengar ngantuk juga dia. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Yuk kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari kekurangan pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.